Di kehidupan sebelumnya, sebagai anak perempuan yang dikorbankan, aku dihabisi darahnya hingga tetes terakhir oleh orang tua kandung dan adik laki-lakiku di dunia yang panas membara. Demi menukar sekantong beras basi, mereka bahkan mematahkan tangan dan kakiku, lalu menjualku seperti hewan ternak kepada Kangqiang dari geng serigala liar. Bahkan Dou Bao, anjing emas yang mati-matian menyelamatkanku, dipukuli hingga tewas. Langit memberi kesempatan, aku terlahir kembali ke 1 bulan sebelum dunia kiamat tiba. Yang lebih mengejutkan, aku bahkan membangkitkan kemampuan luar biasa untuk memahami pikiran kucing dan anjing. Kali ini, menghadapi keluarga vampir yang tak berperikemanusiaan ini, aku bukan lagi anak perempuan penurut yang mudah dimanfaatkan. Aku tak hanya akan memutus hubungan, tapi juga akan mengirim mereka sendiri ke rumah kaca mewah yang akan berubah menjadi oven microwave saat suhu melonjak. Ketika tatanan runtuh, tanah menjadi gersang, aku akan membangun tempat perlindungan terbaik bersama pasukan khusus kucing dan anjingku. Menikmati udara dingin, minum cola es, sambil tertawa melihat sampah-sampah ini bergulat di neraka. Para ahli memperingatkan, badai geomagnetik super kuat baru-baru ini memicu semburan matahari mencapai level X. Komunikasi di beberapa wilayah global terputus, suhu di banyak tempat naik secara abnormal. Warga diimbau bersiap menghadapi panas. Detik pertama setelah terlahir kembali, yang menyambutku bukan sapaan hangat, melainkan tamparan keras. Wajah ibu, Zhang, yang terdistorsi oleh kemarahan ekstrim, persis seperti iblis dari neraka. Shen Wen, kau masih punya hati nurani. Adikmu sebentar lagi menikah, calon istrinya memaksa minta apartemen itu. Sebagai kakak, menjual apartemen kecilmu di pusat kota untuk membantu uang muka Xiao Jie, salahnya apa? Angin dingin AC membuat kulitku merinding. Kulihat ayah, Shen Jiangguo, duduk di sofa mengepulkan asap rokok, dan adikku, Shen Jie, menyilangkan kaki sambil bermain ponsel dengan wajah kesal. Bu, jangan buang-buang waktu dengannya. Dia memang egois. Pokoknya Lily bilang, kalau tidak ada apartemen besar tepi sungai, pernikahan ini batal. Kak, kalau kau tidak membantuku, sama saja memaksaku mati. Shen Wen, kau dengar? Apa kau benar-benar mau melihat adikmu jadi perjaka seumur hidup? Di kehidupan sebelumnya, di ruangan ini juga, aku dibelenggu oleh tuntutan moral, perlahan-lahan terjerumus ke jurang. Akhirnya di dunia yang panas membara, tangan dan kakiku dipatahkan oleh mereka, lalu dijual seperti hewan kepada kanibal. Detak jantung ibu cepat sekali, ibu gemetaran. Nenek jahat itu sangat galak, aku ingin menggigitnya. Tidak boleh, kalau menggigit orang, ibu harus bayar ganti rugi. Nanti ibu hanya makan mie instan lagi. Tapi dia mengganggu ibu. Apa aku harus mendorong si jahat yang main ponsel itu sampai jatuh? Dou Bao, kenapa ibu menatapku? Apa Dou Bao tidak lucu lagi? Apa aku harus menunjukkan perutku kepada ibu? Aku mengepal rat-rat, kuku menusuk telapak tangan. Aku tidak hanya terlahir kembali, tapi juga bisa mendengar pikiran anjing kesayanganku. Di kehidupan sebelumnya, Dou Bao tewas dipukuli demi menyelamatkanku. Di kehidupan ini, aku tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Apa? Kau bisu, wanita aneh, jangan sentuh ibu. Jual? Tentu saja dijual. Kakak, kau sudah sadar. Aku sudah sadar. Lagi pula pernikahan Xiao Jie adalah hal besar. Tapi, Bu, apartemen kecilku hanya 50 meter persegi, dijual paling dapat 1 juta lebih. Sekarang apartemen besar tepi sungai di pusat kota, uang mukanya minimal 3 juta. Apa uang segitu cukup? Itu. Proyek perumahan yang disukai Lily memang butuh uang muka lebih besar. Jadi aku dan ayahmu sudah berdiskusi. Kami akan mengeluarkan tabungan pensiun kami juga. Itu pun masih jauh. Kalau mau beli, beli yang terbaik. Aku tahu ada proyek perumahan bernama Jinxiu Haoting. Penthouse, jendela kaca panorama, persis di tepi sungai, pasti sesuai permintaan calon istri. Tapi, uang mukanya 4 juta. Jinxiu Haoting, itu rumah mewah. Kak, dari mana kita punya uang sebanyak itu? Hanya jual rumahku pasti tidak cukup. Ayah, ibu, demi kebahagiaan Xiao Jie, bagaimana kalau kalian juga menggadaikan rumah tua yang kalian tinggali sekarang? Ditambah hasil jual rumahku, untuk uang muka pasti lebih dari cukup. Nanti kalau Xiao Jie sudah tinggal di rumah mewah, pasti akan mengajak kalian ikut menikmati. Agar keluarga ini tidak berubah pikiran, keesokan paginya aku langsung mengajak mereka ke proyek perumahan paling mewah di kota, yang di masa depan akan menjadi paling mematikan. Jinxiu Haoting. Nona Shen, penthouse ini adalah yang terbaik di proyek kami. Seluruh rumah menggunakan kaca tembus cahaya terbaru, pencahayaan 360 derajat tanpa bayangan, di musim panas pun tidak perlu menyalakan lampu, sangat terang. Kaca ini mirip pintu microwave. Kalau tidak pakai tirai, bulu bisa gosong terkena sinar matahari. Kak, ini keren sekali. Lihat pemandangan sungainya, pencahayaannya, Lily pasti senang sekali melihat ini. Tapi harganya, 5.800.000, uang mukanya 3 juta. Waduh, rumah tua kami sudah digadaikan, masih harus pinjam banyak juga. Paman, ini sudah harga internal. Lagi pula rumah ini sedang laris. Kalau dana kurang, kami ada perusahaan keuangan mitra yang bisa memberikan pinjaman sementara, bunganya rendah. Perusahaan keuangan yang dimaksud sebenarnya adalah rentenir berkedok legal. Di kehidupan sebelumnya, karena catatan kredit Shenji buruk, tidak bisa dapat pinjaman, akulah yang menanggungnya. Dan kali ini, giliran mereka sendiri yang menikmatinya. Pinjaman itu,
Bu, kalau lewat kesempatan ini tidak ada lagi. Nanti aku kerja keras saja untuk bayar utang. Lagi pana kan masih ada kakak. Gaji kakak tinggi, bantu sedikit kenapa? Iya, Bu, yang penting rumahnya didapatkan dulu. Rumahku sudah dipasang iklan, maklar bilang paling cepat seminggu uangnya cair. Kalian gadaikan dulu rumah tua ini untuk uang muka dan DP, sisanya aku yang tambah. Dengan alasan catatan kredit terpengaruh, aku sengaja tidak menandatangani dokumen jaminan apapun. Aku hanya menyaksikan Shen Jie menandatangani kontrak pinjaman dengan bunga yang mengerikan, dan mencetak cap jempolnya. Cap jempol merah itu seperti undangan ke neraka, tiket satu arah menuju kematian. Mereka sudah memegangnya. Ibu, kenapa si gendut itu senang sekali setelah tanda tangan, dia berbau sial. Karena dia merasa beruntung, tidak sadar dia baru saja menandatangani vonis mati. Setelah urusan rumah mewah Shen Jie selesai, aku segera mengurus asetku sendiri. Untuk mengumpulkan dana yang cukup sebelum dunia kiamat, aku harus bergegas, meski harus merugi. 200.000, rumahku harganya minimal 2.800.000. Nona Shen, yang Anda minta adalah pembayaran tunai penuh dalam 24 jam, dan kami juga harus menanggung risiko selama proses balik nama. Harga segini, kalau tidak mau, tidak usah. Mau, segera tanda tangan kontrak. Uang tunainya harus sampai malam ini. Saat ekonomi dunia akan ambruk dan risiko meningkat, begitu uang diterima, aku langsung buka ponsel, unduh semua aplikasi pinjaman, kartu kredit, pinjaman online, pinjaman konsumen. Semua celah yang bisa dimanfaatkan, aku manfaatkan. Malam hari ketiga, aku pulang ke rumah orang tua untuk menghadiri pesta perayaan. Wen, rumahmu juga sudah dijual, kapan uangnya ditransfer, DP rumah baru itu ditagih cepat. Bu, uangnya sudah aku transfer ke kartu ini. Ini kartu debit yang kubuatkan untuk Xiao Jie. Passwordnya tanggal lahir Xiao Jie. Kakak kandungku yang baik, keren banget. Tapi uang ini belum bisa dipakai sekarang. Kata bank, transfer besar butuh verifikasi, kira-kira 3 hari baru bisa dicairkan. Kebetulan, perusahaan mengutusku ke pegunungan Lingxi untuk membuat sketsa alam. Aku ingin ajak Dou Bao, sekalian refreshing. Sebenarnya, di kartu itu hanya ada 200.000 rupiah. Screenshot transfer itu hanyalah gambar palsu buatanku dengan PS. Kenapa 3 hari? Karena 3 hari lagi, uang hasil gadai rumah tua mereka akan cair dan ditransfer ke pengembang. Saat itu, mereka sudah tidak bisa mundur. Ibu, kita tidak kembali lagi. Mainan gigitku kayaknya ketinggalan di bawah sofa. Ah, sudahlah, rumah itu baunya tidak enak, penuh bau keserakahan. Iya, tidak kembali. Ibu akan ajak kamu ke rumah baru, rumah yang hanya untuk kita, tidak ada yang mengganggu kita. Setelah meninggalkan rumah, aku menyetir SUV bekas yang kubeli untuk membuat sketsa, langsung menuju kota pinggiran, Qingdaoxi. Tujuanku jelas, penginapan Yunye. Di kehidupan sebelumnya, tempat ini terkenal sebagai basis penyintas di tengah kekacauan. Wah, banyak pohon, banyak aroma. Ibu, di sana ada kelinci bilang pantatnya gatal. Yang itu lagi ngomel-ngomel, marahi suaminya yang pulang telat. Di sini seru sekali. Nona, mau sewa untuk studio? Wah, selera Anda bagus. Tempatnya sepi, banyak inspirasi. Sumur ini sudah lama kering, sekarang cuma pajangan. Manusia 2 kaki ini bodoh sekali. Di bawah batu ini jelas ada air, dingin sekali. Cicit, aku mau bawa kerucut pinus masuk untuk disembunyikan. Tidak hanya ada sumber air, tapi juga kondisi geotermal yang sudah ada. Cukup tambah set baterai industri kapasitas besar dan sistem panel surya yang sudah dipesan. Masalah energi selesai. Bos, aku suka tempat ini. Aku mau sewa jangka panjang, untuk tempat escape room horror imersif. Aku bayar sekaligus sewa 20 tahun, kasih harga paket, 400.000. Oke, 400.000 ya 400.000. Sekarang kita tanda tangan kontrak. Ibu, apakah di sini nanti rumah kita? Tanahnya empuk, cocok untuk kubur tulang, dan tidak ada bau orang jahat sama sekali. Iya, ini rumah kita. Sekarang waktunya pembangunan gila-gilaan dan menimbun persediaan. Gudang bawah tanah harus diperbesar 2 kali, dan disekat area khusus untuk hidroponik. Ayo, Dou Bao, kita periksa gudang bawah tanah. Meski sudah punya basis, aku sadar kemampuan bertarungku kurang. Suatu hari, saat mencari persediaan di pasar tradisional, suara mengerikan masuk ke telingaku. 3 inci ke kiri, itu arteri lehernya. Begitu kandang terbuka, aku hanya butuh setengah detik untuk mencakarnya. Manusia 2 kaki bodoh, masih main tunjuk pakai tongkat. Nanti kalau aku keluar, mata kau yang pertama aku cungkil buat mainan. Bos, kucing ini aku beli. Wanita yang nyaris berhasil. Tapi sorot matanya agak menarik, tidak seperti orang gila yang cuma mau makan kucing. Halo, kucing kecil. Aku Dou Bao, punya banyak makanan enak. Jauh-jauh dariku, anjing bodoh. Bau bodoh. Jangan kira karena ada wanita ini melindungimu, aku tidak berani sentuh. Mulai sekarang namamu Huabi. Asal jangan sakiti orang, kaleng impor tersedia sepuasnya. Sudah menderita cukup, mulai sekarang ini wilayah kekuasaanmu. Menyuapku,
Minimal rasa tuna sirip kuning. Tangan wanita ini lebih hangat daripada si pemegang tongkat tadi. Kembali ke penginapan, saat aku membuka kandang, Huabi tidak kabur, melainkan keluar dengan anggun. Seperti pangeran yang memeriksa wilayah kekuasaannya, berkeliling. Dia berhenti di beberapa sudut mati pagar, hidungnya bergerak-gerak, seakan menilai kekuatan pertahanan tempat persembunyian ini. Tikus di sini terlalu banyak, ganggu istirahatku. Ini uang perlindungan, mulai sekarang wilayah ini aku yang jaga. Di pangkal tembok timur ada bau ular merayap, nanti akan kubunuh. Mulai sekarang, setiap jengkal rumah ini kuserahkan padamu, Huabi. Setuju. Dengan 2 hewan sakti, 1 lembut 1 garang, aku mulai fokus membangun basis. Aku menyuruh orang membersihkan sumur, mengubah gudang bawah tanah bunker menjadi area hunian, dan memasang pintu anti peledak yang tebal. Bos, escape room Anda dibuat sangat nyata ya, lihat saja sudah merinding. Jendelanya sampai ditutup rapat. Ruang horor memang harus memberi kesan menyesakan seperti ini. Tidak melihat matahari sama sekali baru benar-benar menakutkan. Selama masa renovasi, Huabi menjadi pengawas paling ketat. Dia tampak sangat puas dengan rumah barunya. Setiap hari berpatroli mengelilingi wilayah kekuasaannya, dan melalui telepati, melaporkan celah-celah rumah padaku. Ada lubang di kawat berduri tembok timur, bahkan anjing bodoh pun bisa menyusup masuk, cepat tambal. Ada musang dari bukit belakang, ingin mencuri ayammu, sudah kuhadapi. Di bawah bimbingan Huabi, pertahanan markas bisa dibilang tak tembus air. Mama, mandi lumpur ini enak sekali. Aku akan berubah jadi anjing batu. Bodoh, aku tidak mau mengaku kenal dia. Melihat seekor kucing dan anjing kejar-kejaran di halaman, di tengah hitungan mundur yang mencekam ini, aku merasakan secercah kehidupan yang sudah lama tak kurasakan. Perangkat keras markas sudah selesai, selanjutnya tinggal mengisi persediaan. Atas nama pameran es, aku memesan 10 ton es industri dengan harga murah, disimpan di gudang bawah tanah. Dan saat menimbun daging ayam, skill, wawasan satwa, ku kembali sangat berguna. Aduh, si tukang masak itu bau sekali. Di gudang masih ada 5 ton daging sando yang bagus. Hanya karena tanggal pada kemasan salah cetak, supermarket tidak mau terima, kalau disimpan lagi pasti rugi besar. Padahal dagingnya masih segar, semalam dia masih merebuskan sepotong untukku, harum sekali. Mama, paman berkaki 2 itu meski wajahnya sangar. Tapi dia sangat sedih sekarang, detak jantungnya cepat, seolah meminta tolong. Kakak hitam itu tidak bohong, di mobil itu penuh aroma daging besar, tidak ada bau daging busuk. Bos, dengar-dengar kamu punya barang kadaluarsa yang mau dibuang, kalau harganya cocok, aku ambil semua. Kamu tahu dari mana? Aku punya pabrik makanan hewan peliharaan. Hidungku tajam. Akhirnya, aku mendapatkan barang-barang itu dengan harga murah sekali, hanya 30%. Selain persediaan, aku juga membeli 2 busur silang berdaya tinggi. Selama periode ini, aku berlatih menembak setiap hari di halaman. Awalnya Huabi mengolok-olokku. Melenceng. Melenceng lagi. 1000 tembakan ini, bahkan aku pun tidak bisa kena. Berkaki 2, napasmu kacau, lihat angin itu, ikuti arah angin lalu lepaskan anak panah. Mama jangan, Do Bao kejar untukmu. Kita tidak usah latihan lagi, Do Bao bisa melindungimu, Do Bao akan menggigit pantat orang jahat. Sudah lumayan bisa dilihat, akhirnya tidak sia-sia aku berjemur memberi petunjuk padamu. Hitungan mundur tinggal 1 hari terakhir, aku mengunci pintu homestay dengan 3 gembok, ditahan dengan kayu gelondongan. Sore hari, aku memasak makan malam terakhir, namun suasana di gunung mulai terasa tidak beres. Tekanan udaranya terlalu rendah, burung-burung bodoh itu sudah terbang pergi. Bahkan semut pun pindah, ada bau gosong di udara. Mama, aku takut, aku ingin bersembunyi di lubang. Turunlah, kita harus masuk ke dalam rumah. Shenjie mengirim foto pemandangan malam dari jendela lantai atas. Huoru, dari tempat tertinggi di kota ini memandang ke bawah ke semua orang. Di bawah sana semua adalah harta keluarga. Melihat foto ini, aku hanya tersenyum sinis, memandang ke bawah ke semua orang. Beberapa jam lagi, tempat itu akan menjadi tempat terdekat dengan matahari. Di luar jendela, langit malam yang tadinya gelap gulita, tiba-tiba memancarkan warna merah tua yang aneh, gelombang panas yang tak terkatakan, bagai raksasa tak kasat mata, dalam sekejap menelan seluruh dunia. Ah, datang. Wahyu. Sesaat setelah tengah malam, dunia seolah dilemparkan ke dalam microwave. Meski tirai ditutup, termometer dalam ruangan dalam setengah jam melonjak dari 26 derajat menjadi 38 derajat. Mama, panas sekali, lantainya panas, apa aku akan matang? Sial, cuaca sialan ini ingin memanggangku jadi hati kucing. AC mana? Kotak peniup angin dingin itu, kenapa tidak berputar? Ayo, turun ke gudang bawah tanah.
Wah, sejuk sekali. Surga, ini adalah surga. Suhu tinggi berlangsung selama seminggu. Sistem listrik kota lumpuh total, lini masa media sosial dipenuhi ratapan. Aku melihat pembaruan terbaru Shenjie. Tidak ada lagi pameran, hanya kehancuran. Rumah mewah apa ini? AC sentral rusak, pengelola tidak peduli, panas sekali sampai aku tidak bisa tidur. Ada yang bisa perbaiki AC tidak? Ini baru permulaan, dinding kaca yang dia banggakan itu, sekarang hanyalah rumah kaca raksasa. Nikmatilah, adikku yang baik. Siang itu, saat aku sedang membuka kaleng untuk Huabei, tiba-tiba telepon berdering, penelepon, Mama. Wei, kamu di mana? Tolong, panas sekali, benar-benar panas sekali. Suhu sekarang hampir 60 derajat, ayahmu pingsan karena panas, dipanggil tidak bangun-bangun. 60 derajat? Bukankah itu bisa untuk memasak kucing slow cook? Aku sedang melukis di gunung, sinyal sangat buruk, dan jalan di sini sudah ditutup, tidak bisa keluar. Kalau begitu transfer uang, cepat, kami mau menginap di hotel. Tidak bisa transfer, tidak ada jaringan, dan aku dengar hotel sudah penuh dijarah. Lebih baik kalian tetap di rumah saja lebih aman. Oh ya, ingat minum air hangat banyak-banyak, cegah heat stroke. Hah, mulai sekarang kita tidak perlu mendengar suara bising itu lagi. Ada sesuatu yang berniat jahat mendekati pintu gerbang, tidak hanya satu, mereka membawa alat besi. Aku juga, senyumku langsung menghilang. Aku meletakkan kaleng kucing di tangan, berbalik mengambil busur silang yang tergantung di dinding, menariknya penuh, dan mengunci pintu anti ledakan yang tebal itu. Sepertinya, ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Setengah jam setelah telepon ditutup, beberapa warga desa datang ke gerbang Gunung Qingluan. Sial, gerbang ini terkunci rapat seperti tong besi. Bahkan celah pun tidak ada, pasti perempuan itu bersembunyi di dalam menikmati AC dan minum air dingin. Lauer, hancurkan, asal pintu ini bisa dihancurkan, air dan makanan di dalam adalah milik kita. Mama, beberapa orang di luar itu baunya sangat busuk, itu bau keserakahan dan niat jahat, sama busuknya dengan orang-orang yang menjual Mama di kehidupan sebelumnya. Mereka ingin menerobos masuk rumah kita, merampas barang-barang yang Mama berikan pada Do Bao. Dari atas pohon pagoda di atas gerbang, terdengar suara. Feng Yun, ini sarang tawon yang Huabei jatuhkan semalam. Apa itu hitam-hitam? Tawon sebesar ini, tolong, wajahku. Di dalam gudang bawah tanah, udara dingin cukup, aku duduk bersila di depan monitor resolusi tinggi, memegang setengah semangka dingin. Mendatangkan bencana sendiri, tidak bisa diselamatkan, ini hanya sedikit hadiah perkenalan untuk kalian. Semoga kalian suka. Sekelompok orang bodoh, ini susah payah aku jatuhkan semalam. Untuk itu, aku sampai digigit benjolan. Berkaki dua, dendeng ini enak rasanya. Demi dendeng ini, beberapa lubang di pangkal tembok timur akan kututup rapat. Karena mereka serakah, Do Bao, ingat, di dunia yang memakan manusia ini, berbaik hati pada orang jahat adalah kejam pada diri sendiri. Jika kita tidak melawan, yang menjerit-jerit di luar sekarang adalah. 10 menit kemudian, si botak disengat sampai tidak bisa dikenali. Matanya bengkak menjadi celah, bibirnya membengkak, dia dan beberapa warga desa berguling menuruni lereng, bersembunyi di balik batu besar sambil terengah-engah. Kakak, tempat ini terlalu angker, kita mundur saja. Tawon-tawon itu sengaja menyengat wajah, sangat menakutkan. Mundur apa? Kamu tidak lihat? Tanaman di atas sana sangat hijau, dan ada sarang tawon sebesar itu. Ini artinya apa? Artinya pasti ada air di atas sana. Kalau tidak, tanaman-tanaman ini sudah lama kering. Asal kita bisa kuasai tempat itu, kita bisa selamat. Lalu bagaimana? Tawon-tawon itu terlalu ganas, kita tidak bisa melawan. Takut apa? Binatang tetap saja binatang, takut api adalah naluri. Nanti malam, kita bawa bensin dan obor, aku tidak percaya api tidak bisa membakar cangkang kura-kura itu. Kali ini, perempuan itu hidup atau mati tidak aku pedulikan, tapi persediaan dan air itu harus jadi milik kita. Malam tiba, sisa panas permukaan tanah masih membuat udara gerah. Huabei yang sedang tidur siang di sofa tiba-tiba terbangun, telinganya bergerak 2 kali. Sekelompok tikus bau datang lagi, kali ini mereka membawa bau menyengat, dan memegang api. Berkaki 2, jangan tidur, mereka berkumpul di dekat kawat berduri sudut tenggara, sedang bersiap menyalakan api untuk membakar sarangmu. Mau main api? Kalau kalian tidak mau pergi dengan sopan, aku akan bantu kalian pergi dengan sopan. Aku beri kalian bumbu tambahan.
Semoga membuat kalian tenang. Si botak membawa belasan warga desa menyelinap keluar pagar homestay. Mereka membawa ember plastik putih berisi bensin murahan yang berbau menyengat. Kakak, perempuan itu sepertinya tidur nyenyak. Di dalam tidak ada suara sama sekali. Kali ini pasti berhasil. Cepat, jangan berlama-lama. Gunting lalu siram bensin. Nyalakan api, kita langsung kabur. Aku memasang listrik tegangan tinggi di kawat berduri, meski voltasenya diturunkan agar tidak mematikan, tapi cukup untuk membuat orang langsung kehilangan kemampuan bergerak. Aduh, ada listrik, tembok ini ada listriknya. Sebelum warga desa sempat bereaksi, dari hutan yang tadinya sunyi senyap, bermunculan banyak pasang mata hijau, berkerumun mengambang dalam kegelapan. Siapa? Siapa di sana? Jangan pura-pura jadi hantu. Saudara-saudara, waktunya makan. Ini wilayah kita, cakar wajah mereka, gigit celana mereka, serang. Hantu, ada hantu di gunung ini, siluman kucing, itu siluman kucing, tolong, mataku, ada apa yang menggigit kakiku? Aku mengenakan rompi taktis hitam, berdiri di balkon lantai 2, memegang busur silang, titik merah pada bidikan malam, mengunci kepala si botak yang mencoba melarikan diri. Kakiku, kakiku. Suara tembakan bergema di puncak gunung, warga desa yang tertembak ketakutan melemparkan barang bawaannya, tercerai-berai dan kocar-kacir. Peringatan, peringatan, wilayah ini telah ditetapkan sebagai area karantina penyakit menular berbahaya. Telah ditemukan beberapa kasus demam berdarah, harus dikunci. Yang masuk tanpa izin akan mati. Penularan. Penyakit menular. Cepat, cepat bawa aku pergi, aku tidak mau mati di sini. Melihat para perusak menghilang dalam kegelapan malam, aku tidak merasa lega. Aku tahu, bau darah akan mengundang binatang buas yang lebih ganas. Sekelompok pengecut, bahkan tidak bisa menyentuh sehelai buluku. Tapi, bau dari si botak itu sangat jahat, itu bau racun mematikan. Kau pasti akan kembali membuat masalah. Aku tahu, mungkin yang datang berikutnya bukan lagi gerombolan tak beraturan yang hanya membawa cangkul ini. Aku menatap langit malam yang gelap di luar jendela, tanpa ekspresi. Siapapun dia, asal berani melangkah ke wilayahku, hanya ada satu akhir. Hari ke-15 cuaca panas menyengat. Desain dinding kaca penuh di Jinxiu Haoting membuat suhu dalam ruangan mendekati 60 derajat. Air dan listrik mati berhari-hari, bau busuk menyebar di kompleks perumahan. Air, ada air, aku menemukan air. Nona, beri ibu minum seteguk, ibu sudah hampir tidak kuat, tenggorokan seperti terbakar. Minggir, ini milikku, aku yang mau minum. Kau sudah tua renta, minum pun hanya sia-sia. Kepalaku. Satu botol air tidak cukup menghilangkan dahaga. Keluarga Shen mengincar kolam taman di tengah kompleks yang penuh bangkai ikan dan udang busuk. Pergi, air ini untuk penghuni gedung kami. Siapa berani mendekat, kami bunuh. Atas dasar apa? Aku juga pemilik rumah, aku juga bayar iuran. Air ini ada bagianku. Iuran? Otakmu gosong ya? Sekarang tinju yang berbicara, bunuh mereka yang merebut air ini. Kuberikan kau merebut. Shen Ji pulang dengan wajah babak belur. Dalam keadaan terjepit, dia teringat kakak yang ditinggalkannya, yaitu aku. Kak, aku salah. Tolong selamatkan ayah ibu. Kepala ibu terluka, dia hampir mati. Dulu kan kau bilang paling sayang aku. Kau pasti punya cara, kan? Kau di mana? Aku akan menemuimu. Aku punya mobil, aku segera berangkat. Mau mencariku? Baiklah. Aku di neraka. Kak, aku tahu kau di dalam. Hutang harus dibayar, itu hukum alam. Jangan kira bersembunyi di dalam bisa menghalangiku masuk. Dengan suara keras, beberapa pria kekar bertato menerobos masuk. Shen Ji bersimpu memohon ampun, di belakangnya terlihat pisau semangka berkilauan. Seiring membusuknya mayat dan memburuknya kondisi sanitasi, kota menjadi surga bagi serangga. Teror ini merambat sampai ke tubuhku. Jijik, terlalu jijik, barang-barang kotor ini, ingin menyusup ke bak pasir kucingku. Manusia berkaki dua, cepat bunuh mereka. Aku tidak mau menginjak tubuh serangga menjijikan ini. Mau menjadikan tempat ini sebagai sarang, lihat dulu ini wilayah siapa. Mimpi, aku mengenakan masker gas, memegang penyembur api yang dimodifikasi, terhubung dengan tabung di punggungku. Cicipi koktail spesialku. Matilah. Setengah jam kemudian, halaman dipenuhi bangkai serangga hangus. Ponsel bergetar, layar menunjukkan MMS, Shen Jie berlumuran darah, diinjak-injak Kak Qiang. Kemudian telepon berdering. Kak, tolong, ini geng serigala liar, si Kak Qiang yang suka melepas anjing itu. Mereka akan membunuhku, mereka benar-benar pembunuh. Nona Shen,
Ya, adikmu berhutang 4 juta padaku. Dia bilang kau punya persediaan, bisa melunasi. Kau orang pintar, seharusnya tahu harus memilih apa. Jadi, kami sedang dalam perjalanan ke tempatmu. Kalau paham, siapkan persediaanmu, buka pintunya. Kalau tidak, akan kucincang adikmu untuk makanan anjing, sekalian kuantar kau menyusulnya. Kau tahu di mana aku? Kak, aku tidak punya pilihan. Kalau tidak kubilang, mereka mau menusuk tanganku. Berikan saja mereka sedikit makanan. Kita kan satu keluarga. Kau tidak bisa membiarkanku seperti ini. Kak, aku menatap layar monitor, tanpa ekspresi. Di kehidupan sebelumnya, Kak Qiang membunuhku. Baik, kalau sudah datang, jangan pergi. Selamat datang, di arena berburuku. Jalan menuju Gunung Qinglan berubah menjadi 40 km. Aku mengerahkan drone, memantau sepanjang jalan tamu tak diundang ini. Itu gerombolan anjing liar yang kelaparan hingga gila. Mereka lelah, mata merah, mencium bau makanan di dalam mobil. Mereka berkerumun, berdesakan, mengganggu dengan ponsel yang menyedihkan. Tolong, Nona, tolong aku, anjing ini menggigitku. Cepat, jangan gigit aku, jangan. Aduh, Dewi Kuan Im, Nona, cepat tarik ayahmu, cepat. Menghadapi permohonan tolong ayahnya, yang terpancar di mata Shenjie bukanlah kekhawatiran, melainkan kebencian. Baginya, ayah yang tergigit hanyalah beban yang akan menarik lebih banyak tekanan. Jangan libatkan aku. Teriakan Shen Jiangwo segera tenggelam, sama seperti anjing-anjing liar itu. Sampai mati pun dia tidak percaya, anak yang dimanjakannya seumur hidup, akan dengan tangannya sendiri menyerahkannya ke mulut anjing. Bukan salahku, dia sendiri yang jatuh. Bukan salahku. Aku ingin hidup. Di dalam ruang bawah tanah, aku menyaksikan adegan ini. Tidak ada air mata, bahkan tidak ada sedikit pun kemarahan. Aku hanya merasakan kedinginan yang menusuk tulang. Si gendut itu jahat. Ayahnya diberikan untuk dimakan anjing. Daging seperti itu, kalau dimakan anjing bisa mencret. Itu daging berhati jahat. Tenang, dia juga akan segera membayarnya. Orang seperti ini, langit tidak mau menerimanya. Aku yang menerimanya. Adikku yang baik, demi menyelamatkan nyawanya sendiri, ayah kandung pun bisa dibunuh. Di layar, 2 mobil yang tersisa, meninggalkan sisa-sisa jenazah Shen Jiangwo, menerobos kepungan dengan asap hitam. Kak Qiang, selamat datang di neraka. Semoga kau menyukai hadiah besar yang kusiapkan ini. Matahari terik, tanah panas hingga menguap, udara bergetar. Kak Qiang tidak banyak bicara. Sepatu militernya menginjak besi berkarat yang tersambar petir, urat kaki berputar, mengerahkan tenaga. Tolong, benar-benar tidak peduli padaku. Kak, ayo, hitung sampai 3. Kalau pintu tidak dibuka, pertama-tama potong satu tangan babi gemuk ini, untuk teman minum. Jangan, kumohon jangan pukul lagi. Wen, dasar anak perempuan, buka pintunya, kau mau membunuh seluruh keluarga. Tangisan tidak berguna, hanya dibalas suara arus listrik, cret, dari pengeras suara di puncak gunung. Kak Qiang, jangan gemetar. Dengarkan bagaimana adik baik ini mencaci maki kalian sepanjang jalan. Ini, khusus kutinggalkan untukmu. Suara dari pengeras suara bergema di perbukitan, berisi amarah, memutar rekaman Shenjie di dalam mobil saat mendorong ayahnya keluar. Ayahnya sendiri yang... Dia yang, di atas gunung hanya ada kakakku, si nenek tua, dan seekor anjing. Semua persediaan di sana milik kita. Nanti, racuni saja para bajingan peminjam uang itu, barangnya kita bagi rata. Tidak, Kak, tidak. Itu rekayasa, orang jahat yang memfitnahku. Bajingan peminjam uang, racuni kita, ambil semua. Shenjie, kau hebat. Kak Qiang, fitnah, benar-benar tidak bilang begitu. Saudara-saudara, dengar tidak, babi ini mempermainkan kita seperti monyet. Serbu, rebut bukit itu. Setelah itu, kukuliti dia hidup-hidup. Para perusak menerobos celah, kaki mereka menginjak asap. 3, 2, 1. Selamat jalan. Aku hanya mencatat, pupuk ditambah kulit duri. Kaki. Kakiku. Di dalam debu penuh orang cacat. Kak Qiang menutupi kakinya, tangan penuh darah, menatap tajam Shenjie yang ada di sudut. Kak Qiang kesakitan hingga wajahnya berkedut. Tidak menyerang jalan gunung, malah ingin membunuh. Shenjie yang menipunya masuk ke area ranjau, kebetulan ada di dekat tangannya. Dasar sialan, pembawa sial, aku hancurkan kau. Jangan bunuh aku, Kak Qiang, aku salah, ibu, tolong aku. Jangan sentuh aku. Darah menyembur. Zhang Lan melihat Shenjie, menghalangi pisau untuk Shenjie. Pisau tertancap di lehernya. Ibu, jangan bunuh aku. Sial, cari mati.
Suara Shenjie parau, memeluk kaki patah seperti hantu, tubuh penuh darah, lumpur, dan kencing. Kak Qiang, itu. Di sana ada bom. Kalau tidak pergi, kita semua akan mati di sini. Kaki gunung sunyi senyap, hanya tersisa terik matahari dan rengekan Shenjie. Suhu tanah mendekati 65 derajat, setiap detik terasa sulit. Kaki patah Shenjie terus mengucurkan darah, tapi dia tidak peduli sakit, mati-matian merangkak ke puncak gunung. Kak, aku salah. Tolong aku. Ibu mati. Ibu dibunuh mereka. Buka pintu, beri aku seteguk air. Sakit sekali. Aku adik kandungmu sendiri. Kakak, demi ayah, tolong selamatkan aku. Di ruangan ber-AC, aku menatap sosok yang bergerak seperti kuru di layar, tanpa ekspresi. Di kehidupan sebelumnya, aku juga pernah memohon seperti ini, tapi yang kudapat hanya ejekan dan kematian. Sekarang tahu itu adikku, saat kau beri makan ayah kandungmu ke anjing, kenapa tak kau pikir dia adalah ayahmu? Vas bunga. Sudah lama ingin menggerakkan cakar, bau busuk ini lebih menusuk daripada tikus mati. Pergilah, antar dia. Jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Suara Kak Shen serak, tiba-tiba, ada suara dari hutan, seperti kepakan sayap yang tak terhitung. Burung-burung tua yang berputar-putar, menerima sinyal, menutup sayap, lalu menyelam ke bawah. Pergi, minggir, itu dagingku, dagingku. Kak, tolong, ada burung yang menyerangku di hutan. Matahari terbenam. Jeritan sudah tak terdengar, aku keluar dengan perlengkapan lengkap. Mengenakan baju anti tusuk, membawa busur komposit, kucing dan anjingku mengikuti di samping. Ibu, orang jahat sudah mati, tempat ini bau, bau tidak suka, penuh bau kematian. Sudah habis, di kehidupan berikutnya jangan jadi manusia lagi. Kembali ke ruang monitor, aku tidak beristirahat. Aku mengeluarkan drone, menyusuri rute pelarian Qiang Ge. Mencabut rumput tanpa mencabut akarnya, angin semi akan menumbuhkannya kembali. Angin semi, memang cacing tak berinti. Kaki Qiang Ge patah, butuh perawatan, anak buahnya tak mau mengejar, apalagi berbagi persediaan. Di hutan, tak ada yang bicara. Xiao Chaofen, aku belum mati, turunkan senjatamu, itu senjataku. Qiang Ge, jangan dipaksakan, bensin habis, kau juga sudah rusak, kami ingin hidup, harus berpisah jalan. Adik, lihat dada, perut besar, perlahan terjatuh, asap mengepul dari senjata Qiang Ge. Hentakan membuat lukanya sakit, semuanya gemetar. Suara tembakan membuka posisi, juga membuka apa yang kuinginkan. Di zaman ini, senjata adalah kata-kata. Satu senapan panas buatan, satu ponsel berkualitas, barang-barang lokal, sekarang milikku. Huabin, yang pegang senjata untukmu, jangan biarkan dia menembak kedua kali. Aku mau senjata yang hidup. Meremehkan siapa? Lihat baik-baik, aku akan mengamati. Kakak, angkat tanganmu. Qiang Ge benar-benar tamat, berkuasa setengah hidup, tumbang di tangan seorang gadis kecil. Masih berapa banyak orang? Di mana markas besar? Senjata apa yang disimpan? Katakan yang sebenarnya, akan kuberi kematian yang cepat. Bersembunyi di sini, jauh lebih baik dia di kota. Aku harus lari, cepat lari bersama. Setelah merampas barang rampasan, aku dapat 2 senapan panas buatan, 20 peluru, 1 tong bensin, dan sekantong kecil emas yang disembunyikan Qiang Ge. Pergi, jangan sampai aku melihatmu lagi. Kembali ke ruang bawah tanah, aku menghitung hasil jarahan, senjata di tangan, hati lebih tenang. Makan. Wah, daging, orang jahat tidak mengganggu, makan jadi enak, Dongfang mau makan 3 mangkuk besar. Itu batu yang kukumpulkan, beberapa kumbang mati menempel di atasnya, memancarkan cahaya biru. Tengah malam, aku membersihkan senjata, suhu ruang bawah tanah tidak stabil, udara berbau sabun. Mau makan? Berikan padaku, ada api membakar di tubuhku. Huabei, muntahkan.
Tolong, Profesor Liang. Hua Bei. Aku melemparkan Hua Bei ke air es, air mendidih seketika saat menyentuh tubuhnya. Akan meledak. Hua Bei, cuaca di luar berubah. Hari terakhir, suhu melonjak ke 72 derajat, 2 jam kemudian, turun 70 derajat. Pertama hujan es, lalu salju besar. Cuaca ekstrim dingin datang. Cepat, tutup lubang, nyalakan perapian. Salju terlalu besar, menimbun terlalu cepat, ventilasi tidak lancar. Sial, lubang tersumbat. Profesor Liang tidak bisa keluar, bola api pergi, terkubur putih, akan meratakan tempat ini. Hari ke-7 cuaca ekstrim dingin, badai salju menyumbat pintu, udara di ruang bawah tanah berdesis terus, membuat gelisah. Lampu merah berkedip, dinding yang terbakar seperti dilumuri darah, konsentrasi oksigen kurang dari 15%, tempat ini sekarang seperti monster tertutup. Profesor Liang, buka mata, sudah tidak sanggup lagi. Kalau kau mati, siapa yang akan membuka kaleng untukku? Bangun. Di atas. Kipas berhenti. Lubang itu tersumbat. Di ujung pipa, bila kipas membeku oleh air salju yang masuk, membentuk gumpalan es besar, aliran udara terputus total, es ini keras seperti batu. Buka untukku, aku adalah Raja Kucing, tidur bukan apa-apa, tidurlah. Udara di ruang bawah tanah hampir habis, dadaku terasa seperti ditindih batu besar, kesadaran hampir hilang, tiba-tiba suara retak di pipa atas, udara dingin dengan butiran salju menyembur masuk. Hebat kan? Cepat, kaleng tuna itu, buka untukku. 3 hari kemudian, salju berhenti, aku membawa Hua Bei yang sudah dibalut, menggandeng Dou Bao, susah payah mendorong pintu pal ke atas. Itu lonceng angin, ada bau darah, sangat busuk, menuju ke sini. Cuaca ekstrim dingin tidak hanya dingin. Setelah dimurnikan Hua Bei, nafsu makannya luar biasa besar. Makanan kering beku itu tidak cukup mengganjal. Lapar, lapar sekali. Aku mau daging. Kalau tidak ada daging, tidak ada daging lagi. Aku akan rebus anjing bodoh itu. Jangan makan aku. Aku kurus. Ini tulang. Ibu tolong. Jangan merengek. Memang perlu asupan. Kalau tidak mau mati kelaparan, keluarlah dan cari makanan. Hutan sunyi sekali. Aku membawa 1 kucing 1 anjing, melangkah dalam salju setinggi lutut, mencapai lokasi rusa kutub mutan itu. Dou Bao, ganggu, Hua Bei, cari kesempatan, kaki ini benar-benar keras.
Pertarungan ini melelahkan, untungnya banyak daging. Aku menarik mangsa kembali. Dou Bao tiba-tiba berhenti di depan lembah kecil yang tertutup salju. Ibu, baunya aneh, bukan daging, itu. Tempat seperti melihat monyet naik sepeda, ada sesuatu kecil bergerak di dalam. Senter menyinari ke dalam, mobil penuh bangkai binatang buas dari Dongjiang, singa, beruang hitam, semua cacat, saling memakan. Kali ini dapat harta karun, bibit kelas atas. Begini, aku bawa anak harimau ke ruang bawah tanah, hangatkan, beri makan, makhluk kecil ini cepat pulih. Karena bisa makan, nanti namakan Ventuan. Kamu kucing, kok mirip anjing putih besar? Sini, kakak periksa. Anjing bodoh akhirnya menabrak besi. Makhluk kecil ini hebat, tank alami. Dengan Ventuan, pasukan sudah lengkap. Aku keluar buang sampah, sekalian periksa perangkap. Pos militer, ada tentara reguler di dekat sini. Pasar malam kecil ini tidak sampai setengah jam, dan ada harimau dan kuda, menuju ke Bukit Batu. Kejar. Kalau musuh, kau yang duluan serang. Di Bukit Batu angin kencang, butiran salju yang terbawa seperti pisau mengiris. Seorang pria berpakaian loreng compang-camping bersandar erat di batu. Lengan kirinya sudah terlepas, darah menetes dari ujung jari ke salju, langsung membeku menjadi butiran es merah. Siapa yang ingin kau habisi, jangan harap bisa lewat. Aku tengkurap di belakang bukit salju 50 meter jauhnya, mengamati melalui teropong dengan tenang. Ibu, jiwa manusia kurus itu sangat berat. Lelah? Api di hati kami belum padam, dia orang baik, tidak tahu ingin meniup lukanya. Manusia kurus, jauhi dia. Orang ini penuh bau besi dingin dan mesiu, juga aura pembunuh profesional. Tipe orang seperti ini meski tangannya patah, tetap bahaya mematikan. Hua Bei, ke samping. Dua Bao, tunggu di sini. Raja Serigala melompat, langsung ke Xie Yanyan, Xie yang tidak bisa menghindar. Hanya bisa angkat lengan menahan. Kawanan serigala belum bereaksi, Hua Bei berputar sekali, daging kepala keledai yang terdekat langsung terkoyak. Aku meluncur turun bukit, senapan berburu mengarah ke serigala yang tersisa. Setengah jam kemudian, Xie yang dibawa ke ruang observasi. Gerakanku membalut luka, cepat tapi kasar, sama sekali tidak memperlakukan perwira ini sebagai tamu kehormatan. Terima kasih, tempat ini tidak biasa. Kau adalah yang terbangun di area pemakaman ini. Hei, senjataku ambil, setelah lukamu sembuh segera pergi, aku tidak menampung masalah di sini. Masalah sudah datang, Nona. Kau menjaga harta warisan sebesar ini, tapi hanya ingin menyelamatkan diri sendiri. Pramuka serigala liar sudah menghilang di sekitar sini, pasukan besar mereka akan segera menggempur tempat ini. Biarkan saja mereka gempur, itu urusanku. Bukankah pasukan reguler seperti kalian menunggu untuk berkorban? Itu pahlawan kalian. Aku hanya ingin hidup dengan kucing dan anjingku. Pengorbanan itu agar lebih banyak orang sepertimu bisa tetap hidup. Jika kau hanya melihat darah di bawah kakimu,
Cepat atau lambat kau akan terkubur olehnya. Shen Wei, mari bekerja sama. Ini bukan hanya untuk menyelamatkanku, tapi juga dirimu sendiri. Ibu, dia berkata benar. Dia mengkhawatirkan kita. Detak jantungnya tidak berbohong. Kalau begitu, lihat saja apakah kau punya nyawa untuk hidup sampai saat itu. Hua Bin, awasi dia. Jika dia berani bergerak sembarangan, cakar langsung tenggorokannya. Sudah siap dari tadi, Profesor Liang. Kuharap dia tidak memberiku kesempatan ini. Mendengar nama serigala liar, sorot mataku menjadi dingin. Musuh dari kehidupan sebelumnya kini datang sendiri. Lihat, inilah yang mereka lakukan. Mereka bukan hanya preman, tapi pasukan perampok bersenjata berat, mobil modifikasi, senapan mesin berat, bahkan punya pencitraan termal. Mereka sedang menyapu gunung ini seperti belalang. Aku diam. Kabur, benteng ini adalah seluruh jerih payahku. Di luar suhu minus 60 derajat, kabur berarti mati. Aku tidak pergi. Karena mereka datang untuk mati, akan kukabulkan keinginan mereka. Kau cukup sombong. Tapi hanya dengan 2 senjata rakitan dan beberapa hewan peliharaan, takkan bisa menghentikan mereka. Jika ingin hidup, kita harus bekerja sama. Beberapa hari berikutnya, begitu lukanya sedikit membaik, Xie yang mulai mengajariku langkah-langkah. Harimau terlahir bisa membunuh, tapi dia hanya mengandalkan kekuatan kasar, panggilannya tidak tepat sasaran. Dan di sini, di bawah salju terkubur ranjau pendamping, tingginya 3 inci di bawah lutut. Orang ini kejam sekali, tapi postur yang diajarkannya pada si janggut itu sangat efektif. Sekali gigit langsung tepat. Tengah malam hari kelima, Hua Bei yang berjaga di luar tiba-tiba berlari kembali seperti gila, dalam keadaan panik. Mereka datang, banyak truk besar, suaranya keras sekali, tepat di kaki gunung. Aku dan Xie yang menerjang ke depan layar. Jalan gunung yang gelap diterangi terang benderang oleh lampu kendaraan. Sebuah konvoi baja sedang mendaki gunung, suara mesinnya mengguncang tanah. Pasukan utama, prajurit berkuda. Matikan lampu, diam, bersiap bekerja. Senter utama menyapu, mengarah ke. Ganti sabuk pengaman. Rangkaian termal bereaksi, semuanya ada sumber panas. Suhu tinggi, pasti ada aktivitas besar. Beberapa orang membawa ranjau karbon. Bos, ada ranjau, buatan lokal. Tipu muslihat kecil. Ayo. Melihat jebakan mudah sekali ditembus, telapak tanganku berkeringat, jari-jariku memutih menggenggam senjata. Profesional. Ini pekerjaan pasukan reguler. Jika kamu mengizinkan, aku akan menghabisi dia. Konvoi berhenti 200 meter dari gerbang. Serigala bermata satu menatap benteng tanpa nyawa itu, lalu tersenyum padaku dengan wajah kejam. Cangkang kura-kura. Aku paling suka menghancurkan cangkang. Keluarkan barang itu, biar si perempuan di dalam dengar suaranya. Terlihat sebuah meriam industri besar, tak tahu terbuat dari bahan apa. Terpasang di gerobak roda 1, di belakangnya terhubung tabung gas cair. Bidik ke gerbang, 3 tembakan cepat, tembak. Boom. Suara ledakan keras, pupil mataku menyempit. Meriam nitrogen, tiarap. Peluru pertama menghantam tembok halaman, ledakan dahsyat. Masuk ruang bawah tanah sekarang, jangan ribut. Layar monitor tiba-tiba penuh dengan gangguan. Ruang bawah tanah meski tidak runtuh, getarannya terasa aneh. Menyambar kabel yang terputus, dalam kebingungan, melihat Xie Yang. Batu-batu berjatuhan di punggungnya. Gila, mau meledakkan tempat ini rata dengan tanah. Mereka memaksa kita keluar. Peluru mereka tak bisa menembus sini, tapi akan menghancurkan ventilasi dan pertahanan. Jika ventilasi hancur, kita seperti kepiting dalam tempurung. Setelah 3 kali, serigala bermata satu tidak buru-buru menyerang, mengirim penembak jitu untuk menekan kita. Pukul 2, di pohon kering. Dia sedang menekan, jangan bunuh dia. Hua Bei. Diterima. Yang bawa pipa panjang itu, kepalanya kelihatan rapuh, sekali tepuk langsung mati. Penembak jitu mengawasi mulut ruang bawah tanah, sama sekali tidak memperhatikan dahan di atasnya bergoyang. Begitu penembak jitu jatuh, di headphone serigala bermata satu penuh suara gangguan. Bodoh. Senapan mesin ringan, tembak. Bos, itu hewan, terlalu cepat, di sana. Aktifkan. Bunuh kucing itu. Astaga. Curang. Kepangku terbakar sampai mati kucing itu, tolong. Mendengar teriakan Hua Bei, aku panik. Ventuan, giliranmu. Jembati kakakmu. Ventuan, ingat yang diajarkan, jalur es, jangan melawan langsung. Berani mengganggu kakakku, gigit sampai mati kalian. Auman harimau mengguncang lembah. Pasukan serigala liar hanya melihat kilatan putih menyergap masuk ke posisi mereka. Harimau, putih, panik apa? Cuma binatang, lepaskan gas racun. Serangan langsung gagal, serigala bermata satu menggunakan siasat licik. Beberapa anak buahnya membawa tabung berasap kuning menuju ventilasi. Alarm udara berbunyi lagi. Aku dan Xie yang cepat-cepat memakai masker gas. Cepat, jangan sentuh, mau mengasapi kita sampai mati. Kalau begitu, biar mereka lihat apa itu teror sebenarnya. Aku mengeluarkan remote kontrol merah. Xie yang memakai penutup telinga. Pertunjukan dimulai.
Remote ditekan, tidak meledak, tapi mengeluarkan suara yang tak terdengar manusia. Seketika, di kursi komandan. Apa? Apa ini? Aduh, tikus. Teror sebenarnya, puluhan ribu tikus kelaparan di jalanan melancarkan serangan bunuh diri. Mobil komando, mengenakan masker gas, alarm udara, naik ke jalan gunung berkelok. Depan adalah celah langit, tebing di kedua sisi, salju tebal di atas. Melihat konvoi yang melarikan diri, Xie yang mengangkat senjata, tapi aku menahan larasnya. Tunggu, itu kuburkan hadiah untuk mereka. Jariku melayang di atas tombol kedua. Selamat jalan. Pagi hari berikutnya, badai salju mengubah jalan gunung berkelok menjadi konvoi baja serigala liar, seperti armada bajak laut, diusir pergi. Serigala liar ternyata menyimpan banyak barang bagus. Ada generator satelit dan perangkat komunikasi satelit lengkap. Yang disimpan dekat tubuh si rubah tua itu, pasti teman berharga. Itu baunya, harum sekali. Ada di dalam kotak. 2 kaki, cepat buka, makan ini, aku akan jadi kuat. Dengan wajah tanpa ekspresi, kuselipkan kotak itu ke saku, lalu menepuk Wabei untuk menenangkannya. Setelah membersihkan medan perang, Xie yang memanggul ranselnya. Krisis selesai, dia juga harus kembali ke medan tempurnya. Ambil ini. Ini komunikator saluran terenkripsi. Jika dalam jarak 50 km garis lurus, bisa langsung menghubungiku. Jika suatu hari kau ingin berganti lingkungan, atau menghadapi masalah yang tak bisa kau atasi, temui aku di kota bawah tanah nomor 17 CNN. Sebut namaku, tak ada yang berani menghalangimu. Jika suatu hari aku bosan jadi Raja Gunung, akan kudatangi kau. Jaga diri, Kapten Xie. Mengantar Xie Yan pergi, ruang bawah tanah kembali sunyi. Kukunci pintu anti ledakan, duduk di meja, dan mengeluarkan kotak logam yang ditemukan dari mobil serigala bermata satu. Ini adalah kotak emas makhluk mutasi tingkat tinggi. Sebelumnya, aku hanya mendengarnya dari kabar burung. Ini adalah energi yang sangat terkonsentrasi setelah badai geomagnetik memicu mutasi sel. Xie yang pernah menyebutkan, dia membantu para penyembuh, pasien yang dicurigai, dan binatang mutasi tingkat tinggi untuk menyelundupkan barang terlarang ini. Tubuh manusia rapuh, mengonsumsinya langsung akan menyebabkan ledakan. Namun bagi makhluk mutasi tingkat tinggi yang telah berevolusi awal, ini adalah awal dari transformasi total. Ah, itu milikku, dengan memakannya, aku bisa mengalahkan 10 beruang bodoh. Mama, batu itu wangi sekali, tapi loncatnya cepat sekali, seperti jantung kecil yang hidup. Dougao agak gemuk, tapi selama mama yang kasih, Dougao makan. Energi ini, lebih kuat dari 100.000 tuna dan kaleng. Manusia berkaki 2, cepat berikan padaku. Dengan ini, puncak gunung ini benar-benar akan berada di bawah perlindunganku. Melihat mereka begitu menginginkan, namun menahan diri dengan susah payah, telapak tanganku berkeringat dingin. Ini bukan hanya kunci untuk naik tingkat, tapi juga racun mematikan. Jika gagal, aku akan seketika kehilangan satu-satunya keluarga di akhir zaman ini. Kekayaan dicari dalam bahaya, kata Xing, benda ini risikonya sangat tinggi, tapi aku tidak bisa melindungimu selamanya di rumah kaca. Jika berhasil melewatinya, kalian akan menjadi binatang suci sejati. Jika tidak, aku juga tidak akan mempertaruhkan nyawa. Aku membagikan 3 kotak emas, 1 untuk masing-masing, tidak boleh saling merebut, makanlah. Namun, visi yang dibayangkan tidak segera terwujud, yang muncul justru reaksi penolakan yang mengerikan. Tolong, ada api yang membakar di perutku. Perutku mau mati.
Napas ketiga hewan peliharaan semakin melemah, akhirnya berhenti bergerak, lemas di lantai, hanya tubuh mereka yang sesekali masih berkedut. Aku berlutut di lantai, memandangi mereka yang tak sadarkan diri. Wajahku pucat bagai kertas, ketakutan dan penyesalan yang besar benar-benar menenggelamkanku. Jangan mati, kumohon jangan mati. Asal kalian bangun, meski tidak berevolusi, meski benteng ini hilang, aku juga. Begitu kota emas ditelan oleh para binatang suci, tubuh mereka langsung bereaksi keras. Mereka menggeliat-geliatkan tubuh, jatuh berat di lantai, tenggorokan mengeluarkan suara mendesah yang menyayat hati, pembuluh darah di bawah bulu terlihat jelas, terus berdenyut. Lututku tiba-tiba menekan lantai, terdengar bunyi, duk, aku berlutut. Api di hutan beracun, sungguh. Profesor tua, air. Jangan mati. Patuhi, buka matamu semua. Es, masih ada es. Sepanjang malam itu, aku tidak tidur, mata dipenuhi pembuluh darah merah, dengan sangat tegang menjaga tumpukan es. Hingga pagi hari berikutnya, seberkas sinar matahari memasuki ruang bawah tanah yang penuh es ini, akhirnya terdengar suara napas ringan yang jernih. Akhirnya, di bawah lapisan es yang tebal, beberapa binatang suci ini benar-benar menyelesaikan evolusi kali ini. Mama, perut sama sekali tidak sakit lagi. Aku tahu di dalam hati Mama memikirkan aku. Suara itu langsung masuk ke dalam pikiranku, hangat dan nyaman. Aku tertegun sejenak, langsung memeluk mereka, wajahku terkubur di bulu, menggosok-gosok dengan kuat. Tidak mati. Syukurlah, tidak mati. Sial, aku sangat ketakutan, kalian para bajingan. Tepat saat aku baru sedikit rileks, radio di sudut kabinet, yang tertutup debu tebal, tiba-tiba menyala lampu merah, dan mengeluarkan suara arus listrik yang menusuk telinga. Wen, tolong, ini Mama. Wen, kamu di luar pintu, aku mati, bukakan pintu. Ah, bagaimana ini, bukankah kamu? Suara itu seperti kecoa, aku menatap radio itu dengan tajam, aku sangat yakin, sangat jelas tahu, dia sudah mati. Wen, kakiku sangat sakit, biarkan kami masuk. Suara itu semakin jelas, seolah ada yang menempelkan wajah di celah pintu, berbicara, di dalamnya terasa asing, memancarkan aura yang menyeramkan. Miss Yao, suara yang keluar dari radio adalah teriakan orang mati. Aku langsung meraih walkie-talkie, lengan bergetar halus, mata dipenuhi pembuluh darah merah. Pergi, berpura-pura jadi orang mati, aku melihat kalian membusuk. Aku mati, aku mati. Suara itu sudah tidak lagi keluar dari radio, di saluran ventilasi di atas kepala terdengar suara gemertak, terdengar seperti sesuatu yang licin dan basah merayap ke bawah. Mama, tidak benar, tidak ada detak jantung, palsu. Bau yang harum, lagi-lagi bau manis yang memuakan itu, pasti ada sesuatu di dalam pipa. Sorot mataku menjadi gelap, tangan membalik mengambil penyembur api, ibu jari membuka pengaman. Kamu sakit sekali, tanaman hantu itu meniru ular untuk menipu agar pintu dibuka. Ande, tolong. Matilah, Huabi, potong dia. Api tidak bisa mengatasi mereka, hanya bisa mengusir mereka dengan susah payah. Aku mengenakan pakaian pelindung, membawa nasi kepal dan vas bunga, hati sangat tenang. Kali ini, benar-benar harus keluar dari sarang bawah tanah, membasmi mereka sampai tuntas, sepenuhnya. Akar utamanya di sana, yang menjalar ke kaki itu. Apapun itu, busuklah di sini. Sulur-sulur terbakar menjadi arang, aku baru lega sebentar, menoleh, di sekeliling hutan yang gelap, banyak pasang mata hijau menyala. Belum selesai, bau darah terlalu kuat, memanggil serigala-serigala jahat dari sekeliling. Baru saja mengatasi tanaman merambat betina, puluhan serigala dan rubah mutan yang terpancing bau amis itu mengepung lagi. Aku mengocok penyembur api, menemukan bahan bakarnya sudah habis. Aku melemparkan penyembur api di tangan, membalikan tangan mencabit pisau berburu peri. Fantuan, waktunya hidup. Ingin hidup? Ikuti aturanku. Aku tidak membunuh kawanan binatang buas ini, melainkan merekrut mereka, menjadikan mereka penjaga. Aku benar-benar mengubah hukum bertahan hidup di Gunung Qingluan. Sekejap mata, sudah sampai malam tahun baru kedua di akhir zaman, di luar bersalju dan beku, di dalam gudang bawah tanah panas dan ramai. Selamat tahun baru, sayang-sayangku. Aku mengangkat kola, mengetuk gelas doubao, mengeluarkan bunyi nyaring. Mama, pangsit benar-benar enak, asal bersama Mama, setiap hari adalah tahun baru.
Shen Mei terima jawaban, cepat tutup pintu keluar. Xieyan, ada masalah apa ini? Badai salju putih yang membekukan datang, salju akan lebih dari 10 meter, suhu minus 80 derajat, cepat bersembunyi, harus ganti. Sinyal terputus, kemudian, dari atas kepala terdengar suara gemuruh yang berat, seolah sebuah gunung menindih dengan keras. Sial, badai salju datang. Hari ke-7 setelah badai salju turun, dunia di luar benar-benar sunyi senyap. Salju setebal 10 meter itu, seolah menekan seluruh gunung Qingluan ke dalamnya. Di kedalaman gudang bawah tanah, oksigen dengan mencemaskan perlahan berkurang, setiap tarikan napas adalah siksaan, membuatku sangat menderita, hidup seperti disiksa. Jangan tidur. Mama, aku sangat mengantuk. Aku pingsan total karena kekurangan oksigen. Huabi cepat-cepat masuk ke saluran ventilasi yang sempit sekali. Menghadapi lapisan es yang tersumbat, dia mengulurkan cakar dengan sekuat tenaga. Gali untuk Tuan Besar, aku bos di sini, tanpa izinku, tidak ada yang boleh mati. 3 hari kemudian, aku menggendong Huabi yang dibalut perban, memimpin Dou Bao, merayap perlahan melalui lubang salju yang digali, kembali ke permukaan. Ini di mana? Taman Jurassic. Pemandangan di depan mata berubah drastis, salju mencair, tanaman di bawah tanah tumbuh dengan liar. Di udara, tercium bau lumpur basah yang panas, musim semi telah tiba, tapi segala sesuatu di sekeliling membuatku merasa, ini pertanda bahaya baru. Aku belum sepenuhnya sadar, krisis baru sudah datang, hutan hijau ini menyembunyikan banyak pemangsa yang telah membesar. Wah, tolong, kewaspadaan penuh, ini bukan lagi taman, ini hutan belantara. Salju mencair, oasis di area Gunung Qingluan ini juga tidak bisa lagi disembunyikan. Sekelompok pemulung berpakaian compang-camping, membawa tongkat, menyusup ke atas. Mereka melihat buah-buahan mutan di seluruh gunung, mata mereka hampir hijau karena serakah. Aku berdiri di lereng gunung, memandangi para perampok ini dengan dingin. Lihat, ada perempuan di sana, gunung ini pasti tidak bertuan. Saudara-saudara, serbu, rampas semua makanan, perempuan itu juga jadi milik kita. Para pemulung ini sama sekali tidak menganggapku ada, langsung menganggapku sebagai domba gemuk yang siap disembelih. Fantuan, waktu makan. Hah? Harimau? Bagaimana caranya melawan? Satu auman Fantuan, kekuatannya langsung menghancurkan nyali para pemulung ini, tidak tersisa sedikit pun. Hah? Harimau? Dalam radius 20 li Gunung Qingluan, wilayahku, yang melanggar batas, mati. Setelah pertempuran ini, julukan hantu gunung benar-benar tersebar, orang dalam radius 100 li tahu di Gunung Qingluan ada orang kejam, memelihara binatang mutan raksasa, hanya mengandalkan pembunuhan tidak cukup, aku mulai berdagang dengan luar, aku membuat pos penjualan otomatis di kaki gunung, khusus untuk bertukar informasi dan barang. Tuan Xie. Aturannya sangat sederhana. Barter, tempat ini menjadi titik perdagangan yang sangat andal di tanah tandus, kotak emas, informasi, terus mengalir ke kantongku. Setelah 3 bulan, aku telah membangun kekuatan yang sangat besar. Pagi itu, di layar monitor muncul konvoi kendaraan lapis baja berat yang terlihat sangat rapi. Kedua kaki di tanah, kenalan datang. Orang yang pincang itu, kali ini dia bawa banyak truk kulit. Konvoi berhenti stabil. 20 lebih prajurit bersenjata lengkap cepat menyebar, moncong senjata menghadap keluar, suasana tegang mati. Pintu terbuka, Xieyan melompat turun. Kaki sakitnya tambah uban, tapi tubuh tetap tegak. Cuma jalan masih agak pincang. Aku keluar pelan-pelan bawa nasi kepal.
Tangan, tanya suami, mau tanya umur. Turunkan semua, orang kita sendiri. Lama tak jumpa, Tuan Shen Gui. Hewan peliharaanmu ini, bukannya terlalu jinak. Di ruang bawah tanah, aku tuangkan teh min dingin. Xie yang terima, langsung teguk. Kelihatan benar dia haus. Tanpa basa-basi, dia keluarkan dari dada selembar peta dan seikat kunci berat. Aku tak datang tanpa urusan. Jamur mutan mewabah di kota bawah tanah, 1000 lebih mati. Kudengar kau punya jamur merah mutan bisa obati. Kami butuh banyak. Kalau punya, barang penyelamat nyawa, tak murah. Aturan aku paham. Kunci ini untukmu. Di truk gandeng belakang, ada generator diesel berat tentara tipe terbaru kelas 1 tangkap penuh solar spesifikasi tinggi militer. Ini dokumen resmi pemerintah. Tertulis jelas, mengakui radius 20 li Gunung Qingluan sebagai wilayah pribadimu. Sekaligus memberi gelar wali kota kehormatan. Siapa berani ganggu sini, berarti perang dengan kota bawah tanah. Truk kelas solar semua untukku, menguras pemerintah, nikmat betul. Panel suryaku sudah lama tak mencukupi. Bisnis baru saja selesai, baru keluar pintu mau serah barang. Radar di atap kendaraan lapis baja tiba-tiba berputar gila-gilaan, bunyi alarm menusuk telinga. Peringatan, terdeteksi reaksi pasang surut biologi skala besar. Kapten, layar radar merah, semua titik merah, jumlahnya tak terhitung. Puluhan ribu, bukan, ratusan ribu, mereka menyerbu ke sini, kecepatan tinggi. Pasang surut kurus, kok bisa cepat begini? Laporan bilang masih seminggu lagi. Semua berlari ke dataran tinggi, lihat kejauhan. Di garis cakrawala, dinding debu kuning menutupi langit dan bulan bergerak cepat mendekat. Bumi bergetar hebat, batu di bawah kaki ikut melompat. Xie Yan angkat teropong. Pasang surut kurus radiasi. Tapi rintangan di tepi sungai terdekat. Gerombolan ular ini gila, mereka mau serbu kota bawah tanah. Gunung Qinglong kebetulan menghalangi jalan. Skala pasang surut kurus ini luar biasa besar. Xie Yan bawa pasukan khusus artileri. Tak bisa tahan mereka. Cepat, bawa kucing anjing kalian sembunyi di ruang bawah tanah, kunci pintu rapat-rapat tunggu mereka lewat. Sembunyi, itu kehidupan dulu. Sekarang di belakangku adalah rumahku, ladangku, persediaan makananku. Kau suruh aku serahkan begitu saja. Nyawa penting atau rumah penting, itu ratusan ribu tahun kurus. Pasukan Kalajengking, berani berulah di wilayahku, tanya izinku dulu. Buka mata lebar-lebar, lihat apa itu penguasa lokal. Suara bising langsung menembus efek suara medan perang, bergema di lembah. Gunung Qinglong yang tenang tiba-tiba jadi gelisah. Pohon pinus besi, ada kerjaan, demi sang tuan gunung, demi kaleng makanan, kasih pelajaran pada orang kampung dari luar ini. Di kaki gunung pasca ledakan ekstrim dingin, baja dan daging bertabrakan sengit. Garis depan sarang pemburu serbu garis tembak kendaraan lapis baja, senapan mesin menderu, menyalakan siang di tengah hawa dingin. Kumpulan kucing gunung mutan khusus serang titik vital, cepat tepat, ganas sekali. Serangan sarang pemburu terpaksa terhenti oleh serangan udara ini. Xie yang terpana. Ini bukan kucing, ini pasukan pembunuh khusus. Wei, ibu guru. 1, 2, 3, 8 monster, aku perampok jalan, ibu duduk yang stabil. Di bawah komandoku yang tak biasa, situasi pelan-pelan stabil. Sarang pemburu mulai mundur. Tepat saat itu, bumi tiba-tiba bergetar hebat. Dua gerombolan sarang pemburu bertabrakan keras. Daging dan darah beterbangan. Ini benar-benar pembantaian antar binatang buas. Kartu rusak, curi anak babi hutan itu. Apa? Pertahankan formasi, jangan kacau. Langkahi wilayahku, sejauh apapun akan kubasmi. Siapa itu? Bilang, simpan paha sapi itu untukku, malam ini tambah lauk. Raungan seperti guntur bergema, debu berhamburan.
Beruang hitam berkepala dua setinggi dua lantai muncul, dikelilingi cahaya hijau aneh, bayangan kematian besar. Menyelimutiku. Lapak raksasa mengancam, malaikat maut akan tiba. Mataku menangkap pintu masuk markas di belakang. Di sana ada pohon kecil hijau pertama yang baru kutanam dengan kekuatan batin. Itulah satu-satunya harapan di akhir zaman, juga batas yang tak boleh kurlakan. Mau hancurkan rumahku? Tanya izinku dulu. Lampu, kunci niat jahatnya dengan hati murnimu. Ibu, aku tangkap dia. Tapi hatinya adalah api hitam. Jangan takut, aku akan bantu jaga cahaya di pikiran semua, jangan biarkan kotoran ini masuk. Raja beruang hitam menjerit pilu. Kekuatan jahat yang memenuhi dirinya, di bawah gelombang pemurnian Dou Bao, diam sejenak, gerakannya terhenti. Kurasa suara hangat Dou Bao di kepalaku, ini menyadarkanku diambang kehilangan kendali. Kukuatkan semua energi kehidupan ke tubuh Fentuan yang terluka. Fentuan, dia datang untuk hancurkan pohon kecil. Kau penjaga pintu rumah ini, hancurkan dia untukku. Organ dalam raja daging hancur berat, keputusasaan memancar jadi benang sutra. Kutahan pusing karena kehabisan tenaga hidup, satukan denganmu, untuk adegan terakhir ini. Kue bunga, jangan biarkan dia lari. Kau penguasa bayangan, ambil kepala kotor ini. Tahu-tahu, demi pohon kecil itu tak terinjak, Paman akan serius sedikit saja. Raja daging roboh keras, debu darah beterbangan. Kawanan binatang di sekitarnya, setelah pemimpin mati, ketakutan dan tercerai-berai. Aku lunglai duduk di salju. 3 hewan suci langsung berkerumun. Hidung hangat Dou Bao menempel di dahiku, meredakan kelelahan batinku. Fentuan meski penuh darah, nalurinya menatap arah markas, merasakan apakah pohon kecil baik-baik saja. Shenwei, kau tahu tidak, tadi kau hampir meledak sendiri. Demi beberapa teman ini, layak. Xieyan, anak buahmu dulu juga berkorban demi membela sesuatu. Di mataku, mereka bukan alat, tapi keluarga satu-satunya yang buatku tidur nyenyak di gunung ini. Dulu aku punya regu kecil, mereka juga melindungiku seperti ini, sayangnya. Benar, dulu kupikir hanya demi cita-cita besar baru disebut pengorbanan. Sekarang kusadari, mempertahankan sejengkal tanah yang hangat ini. Kakang, tunggu lukaku sembuh, kita akan hitung hutang dimakan zaman dulu. Angin dingin di kaki gunung pasca pertempuran menusuk tulang. Mayat raksasa raja pemburu terbaring di pecahan es. Sisa bulu hijau radiasi padam di angin salju, memancarkan aura kematian yang mencekam. Gerakanku bersih, pisau pendek tepat membelah tengkorak raja pemburu. Langsung kujemput sebuah inti setengah transparan, memancarkan cahaya hijau temaram. Inilah inti mutasi akibat badai geomagnetik. Geng serigala liar anggap ini kunci evolusi. Tapi di mata militer, ini bom nuklir tak stabil berbahaya. Di akhir zaman, orang tanpa kekuatan bahkan tak layak jadi bom. Xieyan, kalau ada cukup inti sebagai bahan bakar, bisakah kau dapatkan generator tenaga nuklir militer itu? Barang itu ada di gudang senjata pusat kota. Energi panas bumi sekarang cukup kuat. Panas bumi cuma jamin tak mati kedinginan. Aku mau bangun zona terlarang mutlak, butuh pertahanan tak pernah habis, bukan cuma menjaga detak jantung. Pintu tahan ledakan memisahkan kesunyian. Sistem suhu ruangan berembus lembut. Dou Bao berlari kecil, hidung basahnya menempel di telapak tanganku yang luka. Kerongkongannya mengeluarkan suara menghibur. Aku lunglai bersandar di sofa. Hua Bei lompat ringan ke panel kendali, mata hijau menatap tajam indikator pemakaian energi yang berkedip. Fentuan di samping membersihkan darah di bulunya. Ibu, jiwamu panas. Si besar sudah mati sempurna, jangan takut, Dou Bao akan terus jaga pintu. Aku baik-baik saja.
ABI, laporkan kerusakan generator. Tadi jaringan listrik overclock, baterai masih tahan berapa lama? Hampir kena daging. Baterai sudah di garis merah. Tekanan panas bumi tak sanggup tahan serangan gelombang kedua. Tanpa sumber listrik baru, lain kali kita harus kerek generator manual. Mengerti? Tampaknya gudang senjata pusat kota, harus kita datangi. Kubuka 2 pintu kedap udara. Lampu tumbuh ungu menyinari ke bawah. Aku berjalan ke kaca pelindung di tengah. Di dalamnya, sebuah bibit tembus pandang bergetar lemah, memancarkan cahaya hijau muda. Ibu, dia makin terang. Napasnya buatku tak sakit lagi. Aku akan jaga dia, jangan biarkan siapapun sentuh. Dia adalah urat nadi kita. Dia bisa murnikan radiasi medan magnet, juga katalis tanaman sekitar lewat frekuensi. Dengan dia, kita punya buah segar tak habis-habis. Asal dia selesai pemurnian pertama, sini akan jadi surga dunia sesungguhnya. Ventuan, lindungi dia baik-baik. Dia adalah masa depan kita. Xie yang dorong pintu masuk, bentangkan peta strategi penuh titik merah, ekspresi lebih dingin dari di medan perang. Napas agak berat. Sudah diinterogasi. Kang Ge cuma pion percobaan obat. Yang benar-benar incar gunung ini, organisasi bernama Perampok Kehidupan. Ternyata dia. Di kehidupan sebelumnya, sekelompok gila ini khusus buru orang sadar kekuatan dan memotong-motong tubuh untuk rampas kekuatan batin. Mereka tahu sangat detail. Mereka bukan cuma rampas sumber daya, tapi juga cari sejenis tanaman tiruan yang bisa bentuk ulang medan magnet. Jadi kita tak bisa diam saja. Serbu stasiun energi mereka. Aku keluarkan hewan suci, kau keluarkan taktik. Kali ini, akan kuhabisi kelompok setan kanibal ini sampai tuntas di padang salju. Gelombang sisa pertempuran belum hilang, tapi udara di ruang budidaya terasa lembab dan manis. Kuseret langkah, menuju kaca pelindung di tengah. Ini pintu rahasia markas. Ujung jariku menggumpalkan cahaya bocor, tekan pelan ke kaca pelindung. Pohon kecil, tolong aku. Kami butuh makanan, juga butuh kamu. Tegakkan medan magnet, halangi ular berbisa terkutuk ini. Kamu makin banyak. Bola kecil lampu merah makin banyak. Nanti tak perlu makan kaleng besi setiap hari. Ya, benar. Kita akan tanam sehutan. 2 bao. Panggil Xian, biar dia lihat apa itu keberanian sejati. Sepiring tomat merah segar dan selada di meja makan, terlihat sangat tak nyata di reruntuhan akhir zaman yang kelabu. Aku duduk di samping. Xie yang menatap buah tak bergerak. Tangan yang pegang senjata bertahun-tahun itu, buku jari penuh kapalan dan retak. Aku pernah bawa pasukan ke kota bawah tanah tercanggih, tak pernah lihat teknologi sayur buah segar hasil radiasi medan magnet seperti ini. Pohonmu ini asalnya dari mana? Dia bukan teknologi, dia kehidupan. Xieyan, asal pertahankan gunung ini, kita bisa hidup seperti manusia, bukan binatang saling rampas. Kau percaya sekarang, kalau kau bisa hasilkan pangan besar-besaran, yang dirampas perampok kehidupan bukan wilayah, tapi masa depan manusia. Shen Wei, kau letakkan dirimu di ujung tanduk, jadi aku butuh baterai nuklir dan pertahanan mutlak. Kau jaga perimeter, aku urus logistik pasukan yang tersisa. Mau deal? Di bawah cahaya redup, Xie yang dengan mahir membongkar dan merawat busur silangnya yang aus. Sambil mencocokkan intel dari Hua Bei, aku menandai peta. Profesor Liang, mata-mata di timur sudah ditangani. Tapi aku mencium bau daging busuk. Makhluk tak berkulit itu sedang menyusup ke ventilasi. Sepertinya penjara tak sabar menunggu. Xieyan, apakah regumu dulu hancur juga karena situasi seperti ini? Ya. Kami terjebak di reruntuhan tanpa persediaan. Menyaksikan rekan bunuh diri demi menghemat sesuap makanan. Saat itu, kupikir pengorbanan adalah satu-satunya jalan. Di sini, tak ada pengorbanan. Hanya perlindungan. Rekanmu tak sempat melihat oasis, tapi aku bisa membuatmu melihatnya sebelum mati. Persiapan tempur selesai. Sanshou, jaga pintu keluar. Pancarkan aura pembunuh. Ibu, bawa ini. Ini dari paman. Katanya dia akan menunggumu pulang dengan selamat. Terima kasih, kawan. Xieyan, berangkat. Pinggiran barat kota provinsi. Ambil kembali apa yang menjadi milik kita. Mengerti? Chen Wei. Jika kali ini kita bisa bawa pulang baterai itu, nyawaku mulai sekarang kujual padamu, Tuan Gunung. Ayo. Ambil kembali semua milik kita, satu pun tak boleh kurang. Gedung pencakar langit seisi kotak ini hanya menyisakan rangka baja yang dingin. Stasiun transit energi berdiri di tengah runtuhan, dinding anti huru hara penuh cakaran merah gelap. Aku tengkurap di bawah jalan layang setengah runtuh, mengintai ventilasi dengan teropong. Pintu utama ada sisa sistem tembak. Serangan frontal bunuh diri. Kita masuk lewat pipa pendingin samping. Hua Bei sudah masuk. Xieyan, udara di sini berbau formalin dan daging busuk yang menyengat. Itu bukan daging busuk. Itu manusia tak berkulit. Mayat hidup yang disuntik penjara dengan kotak radiasi emas. Hanya punya naluri lapar. Ibu, baunya menjijikan. Ada sesuatu di bawah pipa. Pikiran mereka penuh rasa lapar. Dinding dalam pipa dipenuhi embun beku dan cairan hijau beku. Setiap langkah disertai gesekan licin yang aneh. Aku dengan hati-hati menghindari sosok-sosok tak jelas itu. Profesor Liang, pintu pencegah di depan terkunci dari dalam. Ada 3 monster sedang membagi-bagi mayat di dalam. Pemandangannya terlalu mengerikan. Itu mayat rekan Xieyan yang tertinggal. Pisahkan. Hancurkan dengan paksa. Hancur, ibu. Aku bawa kalengnya.
Mau muntah rasanya. Di tengah aula, 3 sosok merah darah berjongkok di samping bangkai. Mereka merasakan gerakan, merangkak dengan 4 anggota badan, memanjat dinding dan menyerbu tulang punggung besar. Itu titik energi mereka. Tiga mayat monster dengan cepat mengering, berubah menjadi genangan lumpur abu-abu yang berbau busuk. Aku bersandar di samping pintu ruang mesin, terengah-engah hebat. Telapak tangan terasa hangat karena tegang. Inilah karya pencuri api. Jika kita gagal, akhir Gunung Qingluan juga akan seperti ini. Aku takkan kalah. Di kehidupan sebelumnya, aku mati di tangan mereka. Di kehidupan ini, akan kuperlihatkan siapa monster yang sebenarnya. Ibu, baterai nuklir ada di lemari. Dengan ini, lampu ruang bawah tanah takkan pernah padam. Xieyan, lepaskan kabelnya. Kita harus evakuasi sebelum gelombang kedua monster tiba. Aku menatap menara tertinggi di pusat kota provinsi, pandangan tajam bagai pisau. Cahaya dingin biru redup dari baterai nuklir menerangi kepalaku. Beban terasa berat. Xieyan mengangkatnya dengan satu tangan. Di belakang, suara alarm mendekat disertai gesekan logam. Gelombang kedua monster sudah di depan pintu. Aku menarik tuas lumpur dengan tangan terbalik. Sorot mata di bawah lampu tanda yang berkedip-kedip. Radiasi meningkat. Program penghancuran diri diaktifkan. Kita harus melintasi ruang distribusi nomor 2 sebelum cairan pendingin bocor. Penjara ingin mengubah tempat ini menjadi reruntuhan. Xieyan, kau bawa baterai pergi dulu. Makhluk-makhluk itu datang berombongan. Terlalu berisiko kau tinggal menghadang. Kami tak punya kebiasaan membiarkan wanita menahan peluru. Kucingku sudah mengunci kelemahan mereka. Kau tinggal di sini hanya akan menghalangi pandanganku. Arus transformator terpapar. Belasan sosok merah darah meluncur mengikuti langit-langit. Daun hijau kapas jatuh mengepulkan asap putih yang menusuk hidung. Aku menahan napas, memusatkan pikiran. Jari menekan pelatuk. Profesor Liang, boneka-boneka ini dikendalikan dari jarak jauh. Chip di belakang telinga adalah titik vitalnya. Kulihat. Huabing, potong sinyal respons chip mereka. Sisanya serahkan padaku. Arus listrik mendesis menusuk. Layar monitor langsung menyala, menampilkan sosok hitam samar. Mengesankan. Nona Shen, jika kau berserahkankan tanaman induk itu, aku bisa pertimbangkan menjadikanmu karyawan tetap kami. Pohon itu bisa membentuk ulang medan magnet bumi. Dan kau hanya menyia-nyiakan bakatnya. Menjadi monster tak berkulit seperti itu, sampah seperti Qiang kau terima juga. Sepertinya standar kalian tidak terlalu tinggi. Simpan omong kosongmu. Hutangmu memutilasi rekan-rekanku di reruntuhan kota provinsi dulu, akan kuhitung cepat atau lambat. Banyak bicara. Daobang, di mana operator sinyal? Dia di menara mercusuar tertinggi di pusat kota provinsi. Dia menertawakan kita karena tak bisa membawa baterai. Dentuman keras mengguncang. Stasiun energi memuntahkan api menyala-nyala. Ya, regu, pada saat ledakan. Baterai dingin. Asap habis. Lanjutkan. Fan Tuan cepat bangkit, menggunakan punggungnya menahan serpihan beton beterbangan. Aku membalikkan badan dan duduk. Pertama-tama, tekan tombolnya. Yang penting baterai aman. Xieyan, ledakan akan menarik perhatian binatang mutan. Cepat mundur. Shen Mei, dia bilang pohon itu bisa membentuk ulang medan magnet bumi. Apa maksudnya sebenarnya? Artinya, tempat itu adalah satu-satunya pintu masuk, dan juga landmark yang paling ingin dihancurkan orang-orang gila ini. Kembali ke gunung. Akan kubuat Gunung Qingluan menjadi zona terlarang bagi penjara. Asap kota provinsi menjauh. Siluet Gunung Qingluan samar-samar dalam badai salju. Kotak timbal di tangan Xie yang memancarkan cahaya redup biru. Ini adalah harapan yang kami tukar dengan nyawa. Aku berjalan menerjang salju, bibir pucat karena dingin. Xie yang mengikuti dari belakang, membawa kotak timbal dengan mantap, waspada terhadap sekeliling. Shen Mei, pintu ada di depan. Sekarang turun. Harus segera mendekati belakang unit. Debao buka pintu. Huabei jaga belakang. Awasi ketat. Profesor Liang, tenang saja. Dalam radius 5 li, selain kita, tak ada makhluk hidup yang bisa bernapas. Di dalam ruang bawah tanah, cahaya redup. Unit pembangkit listrik mengeluarkan desahan rendah. Xie yang dengan cepat memasang modul baterai nuklir ke slot kontrol utama. Jari-jarinya dengan gesit menyambungkan kabel-kabel. Diam-diam aku menyalakan saklar, menyuntikkan energi kehidupan ke dalam unit. Berhasil. Jaringan energi nuklir terhubung. Tekanan dan suhu rendah mulai naik. Mulai sekarang pasokan listrik stabil. Tak perlu lagi bergantian menggunakan penerangan. Ini baru permulaan. Dengan ini, tingkat pertahanan jaringan listrik bisa ditingkatkan 3 kali lipat. Pencuri api sekalipun datang dengan kendaraan lapis baja,
Jangan harap bisa melangkahi pintu ini. Tak berkedip lagi, Profesor Liang. Semua layar monitor menyala. Mulai sekarang aku bisa bermalas-malasan saat patroli. Ibu, lantainya terasa hangat. Energi yang melimpah mengaktifkan sistem budidaya. Cairan nutrisi halus menyembur menjadi kabut. Aku mendekati pohon kecil. Disuplai energi nuklir, daun-daunnya bergetar hebat, mengeluarkan suara angin yang riang. Energi cukup. Sekarang, bangun medan magnet pertahanan gunung ini. Aku melepaskan kekuatan istimewa. Pohon kecil cepat tumbuh, akarnya merambat sepanjang tangki budidaya, menyatu dengan rangka baja ruang bawah tanah. Di dalam ruangan, selada, stroberi, seketika berbunga dan berbuah. Fen Tuan mendekati sulur stroberi, mengeluarkan dengkur kagum. Ibu lihat, buahnya membesar dan manis. Dia menyapaku. Ibu, pohon kecil menyerap radiasi. Sekarang tempat ini berbau seperti hutan lebat setelah hujan. Xieyan, coba rasakan. Ini satu-satunya rasa di dataran salju yang tak tercemar. Di dalam perapian, bara api melompat, kehangatan memenuhi ruangan. Aku bersandar di sofa, Dou Bao tidur menempel di kaki. Hua Bei dibalok atas mendengkur kecil. Dulu kupikir memiliki tempat berlindung di akhir dunia sudah sangat beruntung. Shen Wei, kau benar-benar mengubah tempat ini menjadi surga tersembunyi. Aku tak ingin lagi membunuh hanya untuk merebut sesuap nasi basi. Baterai ini bisa bertahan 50 tahun. Selama kita bisa mempertahankan tempat ini, kita akan hidup sampai akhir dunia. Penjara takkan melepaskan tempat seperti ini. Jika mereka menyerang, aku akan bertahan di garis pertahanan pertama. Sudah kukatakan, di sini tak ada pengorbanan. Jika kau mati, siapa yang akan membantuku merawat unit pembangkit listrik yang rumit itu? Kita akan hidup bersama, sampai menyaksikan gerombolan iblis pemakan manusia itu membusuk dalam salju. Pada saat ini, es yang membeku di hati Xieyan karena kehilangan rekan, akhirnya benar-benar mencair di ruang bawah tanah yang hangat ini. Kabut dingin pagi hari bergulung. 3 kendaraan lapis baja berat merobek cermin lumpur awan salju, meninggalkan jejak dalam di tanah beku. Ratusan manusia tak berkulit mengikuti iring-iringan seperti air pasang. Udara dipenuhi bau bahan kimia yang menusuk hidung. Komandan, target dalam jangkauan tembak. Ruang gangguan jernih. Nona Shen, medan perang ini sudah mengkhianatimu. Serahkan tanaman induk, kau dan hewan peliharaanmu masih bisa selamat. Jika tidak, tempat ini akan menjadi rumah jagal. Segera uji coba, lihat berapa lama set baterai nuklir itu bisa bertahan. Layar monitor terus berkedip karena gangguan eksternal, namun daya baterai nuklir gabungan meningkat seketika, gambar cepat pulih jernih. Aku duduk di depan meja deteksi, telapak tangan basah oleh keringat dingin karena tegang, tatapan mata dingin bagai pisau. Ibu, banyak keinginan jahat hitam, monster bermata besi ingin menguliti kita semua. Ih, baunya busuk. Dia tak punya nyawa untuk itu. Hua Bei, lumpuhkan pengganggu. Saat kematian akibat penyakit, aku menyembunyikan virus. Begitu mereka melintasi garis, pengganggu akan meledak. 50 prajurit bunuh diri menyerbu, pakai jaringan listrik dulu atau lepaskan Fen Tuan. Aktifkan zona larangan mutlak. 50 prajurit bunuh diri tak berkulit bagai 4 babi, menginjak darah ayam berlari liar menuju gerbang. Tepat saat mereka menyentuh kawat berduri pertama, darah yang awalnya tenang tiba-tiba memancarkan elektron ungu menyilaukan. Aku menatap tanpa ekspresi pada layar monitor. Tarik mundur, aktifkan pemblokiran elektronik seluruh frekuensi. Pasukan musim mundur sementara. Di area hunian, Fen Tuan berbaring di lantai hangat, ujung bulunya membawa listrik statis lemah. Dou Bao menggigit handuk basah yang direndam air mata air spiritual, dengan penuh perhatian meletakkannya di cakar depan Fen Tuan yang terluka. Aku menatap layar monitor lalu menghela napas lega. Gelombang pertama bertahan, Tai nyatakan mundur. Berikutnya mungkin peluru pengebor atau gas racun, kita perlu memperkuat jalur komunikasi. Aku tahu, tapi ini baru awal, terima kasih. Lihat, monitor menunjukkan puncak gunung diselimuti kabut hijau muda. Burung terbang menyentuh kabut lalu seketika berbalik pergi. Xiao Shu sedang membangun wilayah. Setelah evolusi selesai, sini akan jadi labirin hidup yang memakan orang. Xiao Shu bilang dia akan tangkap batu tua. Dia ingin lindungi semua orang. Pertahankan malam ini, sejengkal tanah kita pun takkan mereka bawa. Di dalam gudang bawah tanah, api perapian membara, sebuah pintu besi tegas memisahkan kehangatan kehidupan dengan lautan darah lembab di luar menjadi 2 dunia. Energi nuklir dialirkan ke ruang budidaya, kabel tegangan tinggi, getaran frekuensi rendah kacau. Aku kunci penutup kaca penguat, energi hijau zamrud disuntikan ke cermin kaca. Xiao Shu, ikuti tulang punggung gunung ke bawah, ubah seluruh lapisan batuan jadi sensor. Ada ular hijau mengebor di bawah tanah. Ibu, gunung jadi berat. Aku sedang berubah jadi rumput. Dia sedang bersimbiosis dengan markas. Fentong, mulai sekarang sini adalah zona larangan mutlak. Perkemahan dataran salju, tenda berkibar diterpa angin, Tai Ya duduk di samping kendaraan, kursi mekanis berkedip merah.
Ajudan menyerahkan papan sirkuit hangus, Taiya merenggut dan menghancurkannya. Komandan, regu pengintai masuk kabut hijau lalu tanda vital 0, tak ada catatan pertempuran, sinyal tak terkirim. Hah? Mereka bahkan tak sempat menembak. Pemantauan menunjukkan jantung tertusuk benda tajam seketika. Dia ubah gunung jadi tanaman penangkap lalat, minta zat layu dan peluru pengebor dasar. Kalau tak bisa tangkap hidup-hidup, biarkan dia mati di tanah. Api perapian berkobar-kobar, stroberi di meja merah segar, Xie yang meletakkan buku panduan penuh minyak. Dia menatap kabut hijau di luar jendela, alis berkerut. Bau ini seperti masa damai. Posisi, senjata berat Taiya sampai kaki gunung. Aku dengar suara roda rantai. Dia tak bisa masuk, wilayah sudah jadi lukisan dinding, kecuali dia gali seluruh gunung. Pernah pertimbangkan penyintas. Kalau ini satu-satunya harapan hidup, di luar ribuan orang, apa kau akan tembak sesama manusia? Ini benteng, bukan kamp pengungsi. Xieyan, jangan ikat aku dengan moralitas, belas kasih hanya untuk keluarga. Jangan bertengkar, tikus tanah di belakang gunung itu sudah patah lehernya, sedang berputar ke dalam tanah. Prajurit bunuh diri pegang bor bertenaga, di tempat persembunyian terpencil. Percikan api beterbangan, lapisan batu pecah. Akar hijau kebiruan menembus tanah, melilit pinggang prajurit bunuh diri. Aku berdiri di depan monitor, dingin menatap pemandangan ini. Ini wilayahku, siapa mengulurkan tangan, akan kupotong cakarnya. Dataran salju tercuci jadi hitam oleh cahaya api, 4 peluncur raksasa mendorong salju, mengarah ke puncak gunung. Di dalam kaleng Taiya, ramuan abu-abu mendidih, Taiya menekan tombol. Dari belakang peluncur, beberapa hulu ledak menembus wilayah, hulu ledak meledak di lereng gunung, kabut abu menyebar. Saat bersentuhan dengan wilayah, mengeluarkan asap putih, tumbuhan cepat menghitam, layu. Wilayah menyusut, itu zat layu tingkat militer. Komandan, celah kabut hijau sudah muncul, tim serbu siap turun. Semua maju, jangan tangkap hidup, hanya butuh induknya. Ujung baju bergetar, debu beterbangan, di layar monitor, bar hijau yang mewakili kekuatan hidup Xiaoshu menyusut cepat. Aku berpegangan pada konsol, ruas jari pucat karena mengerahkan tenaga. Dou Bao meringkuk di samping, mencakar lantai. Ibu, Xiaoshu kesakitan, racun itu membakar akarnya, dia tak bisa pegang batu lagi. Xieyan, aktifkan semua menara senapan mesin, sini akan jadi kuburan mereka. Sistem penyaringan hampir mencapai batas, ada racun dalam kabut abu, Shenwei, harus hancurkan kendaraan meriam itu sebelum tahap aktivasi. Aku yang pergi, Hua Bei maju, Fen Tuan serbu keras, kau jaga pintu ini sampai mati. Aku naik di punggung Fen Tuan, menerjang masuk kabut racun, pola garis gelap di sekujur tubuh Fen Tuan menyala, membentuk selaput energi transparan. Prajurit bunuh diri turun lewat tali, dari kabin pesawat, Hua Bei berkelip di antara batu-batu, cakar melintas, memotong masker pernapasan musuh. Fen Tuan membuka mulut besar, gelombang suara berduri menyapu berbentuk kipas. Minggir, jangan sentuh ibuku. Fen Tuan, terjang ke bawah, hancurkan peluncur meriam. Tai yang menghunus pedang panjang bergetar, menginjak pecahan es. Dia mengunci mati bayangan gelap keemasan yang menukik itu. Aku pegang erat busur silang, jantung berdebar kencang. HMPH, binatang. Taiya, di kehidupan lalu kau jual aku ke pemakan manusia. Pernahkah kau bayangkan hari ini? Kehidupan lalu, kau tidak waras, serahkan tubuh iblis, ku buat matimu cepat. Sudut bibirku melengkung kejam, menekan remote. Ini perangkap super yang terkubur di bawah kolam lapis baja. Kabel di dasar kolam darah meleleh, busur listrik biru terang menyembur, seketika meliputi radius 100 meter, pergilah ke neraka. Tanya kehidupan lalumu. Busur listrik biru merobek gua, jaring energi biru terang melelehkan kendaraan lapis baja jadi besi tua. Taiya terlempar oleh gelombang kejut, setengah hidup melompat seperti kepiting harimau, asap hitam menyebar. Aku mendekati Taiya, Fen Tuan menggeram, bulu emasnya mengembang, tenggorokan mengeluarkan gelombang sisa. Bisa overclock, jadikan seluruh gunung sebagai umpan, gila. Di neraka ada yang kasih jawaban, tubuh iblis yang kau inginkan, kuantarkan. Ibu, Xiaoshu bergerak, jaringan bawah tanah sudah tersambung. Puncak gunung bergerak, kabut hijau pekat mengental jadi pilar cahaya penghancur ruang, akar seperti sangkar menembus keluar. Menembus kendaraan meriam, makam hidup kembali, mengejar tentara yang melarikan diri, menarik mereka ke kedalaman hijau. Aku menyaksikan ini, tahu semuanya akhirnya akan berakhir, wilayah terbuka, segala sesuatu kembali ke tempatnya. Itu barulah kehidupan. Akar menguncup, Taiya tenggelam ke tanah, jadi pupuk. Aku berdiri di puncak gunung, memandang bayangan hijau zamrud di belakang, dan salju putih sedih di depan. Di dunia yang runtuh ini, akhirnya aku pertahankan rumahku. Penghalang wilayah menutup, dataran salju sunyi senyap, hanya gunung hijau satu-satunya. Kian bersembunyi di balik batu, lihat situasi buruk, ingin kabur.
Bahaya? Aku salah? Di kehidupan lalu aku juga selamatkan kau. Selamatkan aku? Di kehidupan lalu kau jual aku ke pemakan manusia? Potong tubuhku untuk batu darah? Bukan begitu ceritanya. 3 anak panahku lepaskan, patahkan bahunya, aku menatapnya dingin dari atas. Aku tak bunuh kau, akan kulempar kau keluar wilayah, kau akan membeku dalam hawa dingin, melihat diri sendiri membeku jadi pecahan, seperti Doubao di kehidupan lalu. Di dalam gudang bawah tanah, hangat seperti musim semi awal, energi stabil, pohon buah berkedip di bawah medan magnet, perapian hijau membara, memerahi wajahku. Aku duduk di sofa, menikmati kedamaian yang lama tak dirasakan. Wilayah meluas 10 km, Shenwei, bagaimana operasinya? Tidak, yang penting bertahan hidup. Xiying, sini tak butuh pahlawan, hanya butuh keluarga. Mengerti, Tuan Gunung? Ibu, tulangnya manis, aku bisa dengar detak jantung ibu. Pangeran ini mau tidur nyenyak 50 tahun, makan buah, lindungi ibu. Selamanya bersama. Gunung Qinglan bersinar dalam cahaya kelabu, hijau dan putihnya abadi bagai angin. Saya menarik napas dalam-dalam, ini adalah dunia baru milik saya. Saya Shenwei, ini adalah lingkaran saya, keluarga saya, dunia baru saya.